Oh, kalau dengar orang mah bisa. Aku pun kalau ujian mah bahasa Korea. Pak, enak masak kedua ini. Masak. Ya mikirnya ngerawat suatu banyak. Jadi Pak Aliki buka api. Iya, iya kan mata terus disampai dengan dulu ayam mata dengan api. Usaha Pak Cik. Ya bukan kalau yang gua langsung Kita usaha. Aku ibu-ibu masuk. Yang ada macam kilo. iya saya mata dia. Kurinya lah sang kilo. Siapa lah? Lamawi sang kilo. Siap buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu dan Bapak untuk menghemat dan efisien dan menghemat waktu di sisa-sisa waktu yaitu setengah jam lagi daripada nganggur kita sejenak mendengarkan materi yang pembacaan materi dari materi yang sudah di-share oleh Pak Prof. Dalam kesempatan ini insya Allah kita dengarkan yang akan disampaikan oleh Bapak Rosman dan Pak Haji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan di WA Group, materi yang sudah di-share oleh Prof. Endang terkait tentang pertemuan siang hari ini tentang tema dan judul tesis. Ya, mohon izin saya akan membacakan materi yang disampaikan oleh Prof. Endang. Satu, tema tesis. Yang pertama, tema adalah inti materi tesis yang tergambar pada judul tesis. Kemudian yang B, tema tesis berada di ranah grand teori dan middle teori atau cover operasional teori. Yang ketiga atau yang C, tema bersifat teoretik dan empirik, bisa tersurat dan boleh tersirat. D, tema itu fokus dan meliputi, tidak terpecah. E, rumusan tema harus dengan konsep teoretik. 2. Terkait tentang judul. Judul adalah gambaran materi dan metodologi tesis. Kemudian yang B, rumusan judul dipengaruhi jenis pendekatan penelitian antara kuantitatif dan kualitatif. C, unsur judul meliputi fokus dan lokus. D, rumusan fokus judul meliputi unsur metode, administrasi, manajemen, dan manajemen pendidikan Islam. E, rumusan lokus bisa pada judul atau dengan anak judul. F, rumusan metode seperti pengaruh terhadap untuk kayak kurang nyambung ya kata penghubungnya. Rumusan metode seperti pengaruh terhadap untuk. G, rumusan administrasi atau manajemen seperti pelaksanaan kebijakan, kepemimpinan, kinerja. Kemudian H, rumusan MPI seperti kepemimpinan kepala madrasah, kinerja guru. Kemudian yang I, rumusan kualitatif, diantaranya pelaksanaan pengembangan peran. Kemudian rumusan lokus pada judul di, pada anak judul penelitian di. Nanti ini mungkin Pak Prof yang lebih mengetahui ya. 3. Memilih tema dan judul tesis. Merancang dan memilih tema dan judul tesis dengan memadukan antara proses secara deduktif, pemikiran dari umum ke khusus atau teoretik ke empirik, dan secara induktif, ya, mengambil dari umum ke khusus, pemikiran dari atau balik, ya, dan secara induktif, pemikiran dari khusus ke umum atau empirik ke teoretik. B. Faktor efektif dan efisiensi. Teknis pelaksanaan penelitian sering dijadikan pertimbangan dalam pemilihan atau memilih tema, judul, dan lokasi penelitian tesis. C. Contoh judul tesis kuantitatif. Pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan madrasah. Penelitian di madrasah aliyah negeri 1 Garut. Contoh judul kualitatif. Pelaksanaan manajemen
pengelolaan berdasar pada pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu lulusan. Ulangi, untuk meningkatkan mutu lulusan madrasah. Penelitian di madrasah Alim di 2 Garut. Selanjutnya, sesi 5, pendekatan penelitian. A. Penelitian kualitatif. 1. Esensinya, penelitian yang menekankan pada aspek kualitas informasi bukan jumlah, bersifat naturalistik, alamiah, fungsi teori untuk membantu mendeskripsikan dan menafsirkan data, dan fenomena untuk mengembangkan teori dan menemukan teori baru. 2. Alur berpikir, dari mulai filosofi, grand theory, middle theory, teori, konsep, proposisi, asumsi, kasus, indikator, definisi operasional. 3. Karakteristik. A. Sumber data adalah situasi yang wajar dan peneliti sebagai kunci atau instrumen utama. B. Bersifat deskriptif, mendeskripsikan data yang dikumpulkan. C. Lebih mengutamakan proses daripada hasilnya. D. Menganalisis data dengan menggunakan pendekatan induktif, bukan deduktif. E. Lebih mengutamakan pengambilan makna di balik fenomena yang tampak. 4. Sumber data, situasi alamiah di lingkungan objek penelitian secara fisik dan non-fisik. B. Dokumen tertulis dalam bentuk buku, majalah, SK, dan foto. C. Para informan yang terkait dengan data. D. Informasi hasil penelitian terdahulu yang relevan. 5. Teknik pengumpulan data, diantaranya 1. Atau A. Observasi atau pengamatan langsung. Yang B. Observasi partisipatif mungkin. C. Interview atau wawancara secara mendalam. D. Studi literatur dan dokumentasi. 6. Analisis data. A. Esensi proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dan dasar sehingga dapat ditemukan pola dan tema yang dapat dirumuskan sebagai acuan kerja. B. Alur pikir dan proses, diantaranya 1. Pengumpulan data, kemudian reduksi data, lanjut penyajian atau display data, seterusnya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian sifat. Yang pertama bersifat holistik dan berkesinambungan, teorisasi, induksi, tipologis, enumerisasi, multi pembahasan, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, karena ini pembahasannya banyak, kami pisahkan untuk Pak Diki yang B. Oke, kita lanjutkan pada yang B tentang penelitian kuantitatif. Yang pertama, esensi. Penelitian yang menekankan pada aspek kuantitas atau jumlah, arti kebenaran menurut pandangan kebanyakan orang, tetapi bukan berarti mengenyampingkan aspek kualitas kebenaran. Dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori dan dapat membangun teori baru, dalil atau proposisi baru, untuk mencari hubungan atau korelatif dan membandingkan atau komparatif antara variabel yang diteliti dengan bantuan statistik. Yang kedua, alur pikir. Alurnya adalah pertama filosofi, kemudian grand theory, kemudian middle theory, kemudian teori, konsep, kemudian proposisi, hipotesis, kemudian variabel, dimensi, indikator, dan yang terakhir adalah definisi operasional. Yang ketiga, variabel. Di dalam variabel ada 4 poin. Poin yang pertama yang berkaitan dengan esensi, yaitu konsep yang dirumuskan secara operasional sehingga dapat diamati dan diukur dan mempunyai variasi nilai yang minimal dapat dibedakan dalam 2 atribut dan interval. Yang ketiga,
atau C moderator, dan yang terakhir ada variabel intervening. Yang keempat D, hubungan antar variabel. Hubungannya ada yang searah, misal X terhadap Y, ada yang timbal arah, X ke Y, dan sebaliknya Y ke X. Hubungan simetris Y1 dengan Y2 yang ditimbulkan atau disebabkan oleh si X. Nah, itu adalah hubungan antar variabel. Yang keempat terkait dengan hipotesis. Dalam pembahasan hipotesis, yang pertama adalah ekstensi. Yang ke satu, pernyataan dugaan. Ekstensi hipotesis yang pertama, pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, pernyataan tentatif yang merupakan dugaan tentang apa saja yang diamati dalam Yesaga, untuk memahami. Tiga, kesimpulan sementara atau proposisi tentatif hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, penjelasan sementara yang diajukan untuk menerangkan fenomena problematik atau masalah penelitian yang dihadapi. Itu adalah esensi dari hipotesis. Kemudian apa fungsinya hipotesis secara umum? Yang pertama, hipotesis berfungsi menguji tentang sebuah kebenaran teori. Ya, yang kedua, memberi ide untuk mengembangkan teori. Yang ketiga, memperluas pengetahuan mengenai gejala yang dipelajari. Kemudian yang fungsi praktis dari para hipotesis, yang pertama adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Yang kedua, fungsinya untuk memperjelas kemana arah penelitian. Yang ketiga, mengetahui informasi yang relevan dengan analisis. Yang keempat, mempermudah untuk membuat desain atau pola penelitian. Yang kelima, membantu untuk membuat rancangan kesimpulan sebuah penelitian. Itu fungsi praktis dari hipotesis. Kemudian apa saja kriteria daripada hipotesis? Ada banyak kriteria, 9 kriteria. Yang pertama adalah pernyataan tentang hubungan atau relasi antar variabel. Yang kedua, mengandung implikasi yang jelas untuk pengujian hubungan yang dinyatakan. Yang ketiga, bertalian dengan teori. 4, dapat diuji berdasarkan data empiris. 5, bersifat spesifik atau khusus. Yang keenam, dikaitkan dengan teknik pengujian. Yang ketujuh, membimbing pikiran dalam memulai penelitian. Kedelapan, menentukan tahapan atau prosedur penelitian. Kesembilan, menetapkan format dan analisis data. Kemudian, apa saja jenis atau tipe hipotesis? Yang pertama, dilihat dari tingkat abstraksinya. Adanya kesamaan dalam dunia empiris mencari hubungan antar variabel. Dari bentuknya, hipotesis kerja, hipotesis nol, dan hipotesis statistik. Dari sifatnya, yang ketiga sifatnya hipotesis korelasional relasi, asosiasi antar variabel, hipotesis komparatif, perbedaan atas dasar min. Hipotesis dari teknik dan hasil pengumpulan data. 1. Angket atau kuesioner yang diberi nilai skor menurut skor ordinal yang diurutkan dari skor yang diharapkan dengan bobot 5 sampai skor yang tidak diharapkan, yaitu dengan skor 1. Yang kedua, syarat instrumen. Syaratnya pertama harus valid atau sah konstruk, isi dan kriteria. Yang kedua, reliable atau ajek atau konstan. Dalamnya internal, tes, dan paralel. Yang selanjutnya itu analisis data dan uji statistik. Sesi ke-6,
Iya. Literatur dan statistik. Pertama, literatur. Apa itu literatur? Literatur adalah semua referensi yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah tesis. Apa saja literatur? Bisa saja terdiri pertama buku teks, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan lain-lain yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian tesis. Literatur yang digunakan harus yang terbit mutakhir, artinya update, ya. Dikutip sedemikian rupa dengan menghindari plagiasi. Semua sumber yang disebut dalam teks harus tercantum dalam daftar pustaka. Referensi buku teks untuk definisi dan dimensi variabel diusahakan yang judul buku dan uraian isinya sesuai. Teknik pengutipan literatur dan penulisan data wisata ada pada buku panduan, bisa dilihat. Yang kedua yaitu berkaitan dengan statistik penghitungan. Statistik digunakan untuk teknik analisis data, yakni proses pengolahan data, transformasi data, dan pengujian hipotesis sesuai dengan tujuan penelitian, hipotesis, dan jenis data penelitian. Asumsi statistik yang mendasari teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian perlu disebutkan secara eksplisit. Analisis data dapat menggunakan bantuan program komputer dengan disebutkan software program statistik yang digunakan beserta versinya, seperti software yang digunakanlah SPSS versi 22. Kemahiran statistik untuk penelitian diperoleh dari perkuliahan statistik dan aplikasi. Alhamdulillah materi rampung dibacakan, mudah-mudahan walaupun yang dibacakan tidak terlalu membalir waktu yang tidak gunakan. Mudah-mudahan nanti kita masing-masing untuk mendalaminya kembali. Mungkin itu dari kami, ya. Tutup saja dengan doa kita majelis kembali. Subhanallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar.